16. Terjadi di kamar Yona. Siapapun wanita itu, Mama tidak akan pernah merestui hubungan kalian. Tegas Regina yang membuat segelintir harapan di hati Melody seketika melebur. Hatinya bak ditusuk ribuan belati. Sekuat tenaga ia menahan tangis agar air mata sialan tak menerobos pelupuk matanya. Cepat pasangkan cincin itu pada jari Fiona sebelum Mama mati. Titah Regina lagi dengan nada penuh penekanan. Sorot mata wanita itu terlihat tajam, tetapi bola matanya memerah entah menahan amarah atau rasa sakit di dadanya. Tapi, Mah, Gel, apa susahnya tinggal memasangkan cincin doang? Mana sini cincinnya? Pasti cincin yang satu lagi ada di kamu kan? Cepat berikan sama Mama. Regina menggeser tubuhnya ke arah Gala. Mah, Mama gak bisa masa Gala kayak gini doang. Protes pria itu lagi dengan wajah kacau. Cepat sini cincinnya. Regina menarik tangan Gala. Tangan wanita itu bergerak cepat masuk ke dalam saku celana putranya dan mengambil sebuah kotak kecil dari dalam sana. Jika wanita itu bukan ibunya, maka Gala pasti sudah memberontak. Entah kenapa, tubuhnya malah terasa melemas saat tangan sang ibu yang terdapat selang infusan memegang lengannya. Ia menatap wajah pucat itu dengan perasaan tak tega. Jauh di dalam lubuk hatinya, Gala tak ingin menjalankan perintah sang ibu. Regina berhasil mengambil kotak cincin itu dari dalam saku celana Gala. Ia segera membukanya dan mengambil sebuah cincin cantik yang telah dipilihnya saat berada di Jogja. Sekarang, kamu pakaikan cincin ini pada jari Fiona. Mama tidak menerima penolakan. Ingat, Gel, Mama tidak pernah meminta apapun dari kamu. Tapi saat ini Mama meminta agar kamu bertunangan dengan Fiona. Mama tidak tahu lagi masa hidup Mama berapa lama. Jika tidak menyaksikan pernikahan kamu, setidaknya Mama menyaksikan pertunangan kamu. Tutur Regina panjang lebar. Urat leher wanita itu terlihat menegang menandakan ia sedang tidak main-main dengan ucapannya. Gala terdiam. Hatinya terasa pilu saat mendengar penuturan sang ibu. Fiona, ayo mendekat. Sayang. Regina menarik tangan Fiona agar mendekat ke arah Gala. Wanita itu menurut dan segera berdiri di samping Gala. Gel, ayo lakukan perintah Mama sekarang. Regina menyodorkan cincin tadi ke hadapan putranya. Sorot mata wanita itu penuh harap dan penekanan, seolah tak ingin permintaannya ditolak. Gala menggerakkan tangannya, mengambil cincin itu dari tangan sang ibu dengan ragu. Sumpah demi apapun, jika Regina tidak membawa kata-kata hidup dan mati, pasti Gala tidak akan mau melakukan itu. Ayo, Gala. Titahnya sekali lagi. Fiona mengulurkan tangannya ke hadapan Gala. Ia sudah bersiap menerima cincin cantik itu disematkan pada jari manisnya. Melody menutup wajah dengan ke-10 jemarinya. Ia sama sekali tak ingin menyaksikan hal yang membuat hatinya semakin teriris. Gala menatap nanar ke arah Melody. Tak dapat ia bayangkan betapa hancurnya perasaan gadis itu saat ini. Namun, ia melakukan perintah sang ibu hanya sebagai simbol saja. Setidaknya ia dapat menghentikan amarah ibunya. Setelah itu, ia akan berbicara secara baik-baik kepada Melody. Semoga Melody dapat memahami posisinya saat ini. Gala menarik napas panjang beriringan dengan tangannya yang bergerak, memegang jemari lentik milik wanita yang dulu pernah menjalin kasih dengannya. Fiona sudah menunggu dengan tak sabar. Bibir wanita itu tersenyum lebar dengan mata berbinar. Semua sorot mata tertuju ke arah dua orang yang berdiri sejajar itu. Kecuali Melody yang seakan menutup mata dan telinganya. Di dalam hatinya, ia sangat berharap Gala tidak melakukan itu. Namun, perlahan tapi pasti, sebuah cincin bermata indah itu masuk ke dalam jari manis seorang wanita. Gala menyematkan cincin tersebut pada jari manis Fiona. Selamat, kalian sudah bertunangan. Ucap Regina dengan nada bicara yang terdengar begitu bahagia. Deh! Seketika jantung Melody hampir berhenti berdetak. Gadis itu membuka kedua telapak tangan yang menutupi wajahnya. Sorot kedua matanya langsung tertuju ke arah jari tangan Fiona. Sebuah cincin cantik yang baru beberapa jam lalu menempel pada jarinya, kini telah berada di tangan wanita lain. Buliran bening seakan menerobos pelupuk matanya saat sayatan sembilu semakin terasa. Terima kasih, sayang. Fiona mendekap tubuh Gala tanpa aba-aba. Bahkan wanita itu dengan lancang melabuhkan ciuman pada pipi Gala.
Melody terdiam sambil meremas rasa. Perih dan benci menjadi satu. Gadis itu bangkit dengan lunglai dari atas sofa. Ia menutupi sebagian wajahnya dengan rambut, agar orang lain tak dapat melihat raut hancur dari paras cantiknya. Kak Melody mau kemana? Celetuk Aiyara yang menyadari Melody telah bangkit dari sampingnya. Aku mau pulang duluan Aiya. Sepertinya aku sudah ngantuk. Om, Tante, maaf ya, Melody pulang duluan. Pamit gadis itu tanpa menoleh ke arah orang lain. Sorot matanya lurus ke arah pintu yang membimbing langkah pelan kakinya untuk keluar dari ruangan yang membuat dadanya terasa sesak. Mel! Gala akan mengejar langkah Melody. Namun kedua tangan Fiona menahan tubuhnya. Mah, aku kejar Melody dulu. Ucap Gala dengan wajah tegang. Kenapa harus ngejar Melody? Kita kan baru tunangan. Fiona menggandeng erat lengan kekar Gala. Pria itu segera melepaskannya dengan kasar. Gak! Aku harus kejar Melody. Gala tak mempedulikan apa-apa lagi. Pria itu langsung menerobos pintu dan keluar dari ruangan tempat ibunya dirawat. Tante, kok Gala lebih mementingkan Melody sih? Protes Fiona dengan wajah kesal. Duh, maaf ya, Fiona. Mungkin Gala hanya khawatir sama Melody kalau pulang sendiri. Soalnya, Melody di Jakarta kan baru dan belum hafal daerah sini. Jelas Regina dengan tak enak hati saat melihat sikap Gala barusan. Oh, gitu. Semoga aja Gala gak ada niatan lain. Balas Vino lagi masih dengan wajah yang terlihat bete. Kamu tenang aja ya, Tante yakin Gala tidak akan punya niatan lain. Tante juga tahu kok kalau Gala cuma mencintai kamu. Tutur Regina yang membuat bibir Fiona seketika tersenyum mereka. Malam ini ia benar-benar merasa jadi pemenang. Gala berusaha mengejar Melody yang kini telah keluar dari rumah sakit. Pria itu melangkah dengan cepat. Bahkan ia setengah berlari demi mengejar seorang gadis yang kini sedang menggerakkan kakinya dengan linangan air mata. Setelah keluar dari ruangan itu, Melody tak dapat lagi membendung air matanya. Rasa sakit di hati yang begitu dalam membuat air matanya menerobos begitu saja. Sesekali tangannya menyeka air mata yang tak pernah mau berhenti. Kenapa mencintai sesakit ini? Padahal, hidupnya baik-baik saja sebelum ia mengenal cinta. Melody, tunggu. Teriakan itu membuatnya berhenti sejenak. Namun ia kembali berlari dengan kencang saat menyadari siapa pemilik suara berat tersebut yang memanggil namanya. Melody segera keluar dari area rumah sakit. Ia akan mencari taksi yang bisa ditumpanginya. Dengarkan aku dulu, Mel. Gadis itu tersentak saat mendengar suara Gala. Refleks ia langsung menoleh ke arah pria yang kini telah berdiri di sampingnya. Gala menggenggam erat pergelangan tangan Melody, agar gadis itu tak lagi pergi dari sisinya. Please, Mel, dengarkan aku dulu. Gala memegang kedua tangan Melody. Matanya menatap intens ke arah wajah sembab gadis di hadapannya. Melody hanya terdiam. Rasa sakit yang begitu nyata membuat bibirnya seolah tak dapat berucap selain mengeluarkan isak tangis. Mel, aku harap kamu bisa mengerti posisiku. Kamu dengarkan apa yang Mama katakan saat di dalam. Asal kamu tahu. Mel, aku benar-benar tidak ingin melakukan ini. Gala menggenggam jemari Melody. Namun, sorot mata gadis itu malah tertuju pada sebuah cincin yang melingkar pada jari manis Gala. Sebuah cincin yang membuatnya bahagia namun kini terluka. Melody melepaskan kedua tangannya dari genggaman Gala dengan sekuat tenaga. Aku mengerti dan aku paham posisimu. Tapi sayangnya kamu juga tidak memahami posisiku. Balas Melody dengan nada bergetar. Ia berusaha menghentikan tangisnya agar tidak terlihat lemah. Aku janji, Mel. Aku janji akan mencari waktu yang tepat untuk mengumumkan hubungan kita pada semua orang. Terutama Mama dan Papa. Tutur Gala dengan yakin. Pria itu akan kembali menggenggam tangan Melody. Namun segera ditepis oleh sang pemilik. Tidak usah repot-repot. Aku tidak akan menginginkan apa-apa lagi termasuk bersatu denganmu. Melody menunjuk dada bidang Gala dengan jari telunjuknya sendiri. Setelah itu, ia membalikan badan lalu langsung menghentikan sebuah taksi yang melintas dengan pelan di hadapannya. Melody, jangan kayak gitu. Mel, teriak Gala yang tak dihiraukan oleh gadis itu. Melody masuk ke dalam taksi yang seketika membawanya meninggalkan Gala dengan kekacauan. Pria itu membalikan badan lalu kembali melangkah dengan gontai.
Gala memijat keningnya sendiri. Ia benar-benar pusing dengan semua ini. Kak, aku ikut pulang sekarang ya? Ucap Aiyara yang muncul dari arah depan. Gala tak menjawab. Pria itu langsung mengambil mobilnya dari parkiran dan membawanya ke hadapan sang adik. Kak Melo di mana? Tanya Aiyara setelah mereka berada di dalam mobil. Sudah pulang. Jawab Gala singkat. Pria itu langsung menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi sampai membuat Aiyara terlonjak kaget. Sejak pulang dari rumah sakit, Melody tak keluar dari kamar meskipun ia tahu kalau Gala juga ada di rumah itu. Terbukti dari pintu kamarnya yang beberapa kali diketuk dan suara panggilan dari Gala di depan pintu kamarnya. Namun, Melody mengabaikan itu. Ia menutup telinganya rapat-rapat seolah tak mendengar. Sampai pagi kembali tiba, Melody sudah bersiap. Gadis itu membawa sebuah tas yang berukuran cukup besar. Beda dari biasanya jika ia akan pergi ke kampus. Ayah, kakak ada tugas kelompok dari kampus. Jadi, kakak akan menginap di rumah teman kakak. Tolong sampailah kepada om dan tante ya, kalau mereka sudah pulang dari rumah sakit. Tutur Melody saat ia berpapasan dengan Aiyara di depan anak tangga. Keduanya akan sama-sama turun ke lantai bawah. Nginap di rumah siapa? Kak. Aiyara harus tahu nama teman kakak supaya nanti pas mama sama papa nanya, Aiyara bisa jawab. Balas gadis yang mengenakan seragam putih abu-abu itu seraya menoleh ke arah Melody. Namanya Yona. Dia perempuan kok. Tapi, tolong jangan kasih tahu Kak Gala ya. Melody sedikit berbisik. Loh, kok gitu? Memangnya kenapa? Kak. Aiyara menatap heran ke arah sepupunya. Tidak apa-apa. Kakak pergi dulu ya, B. Melody melambaikan tangannya seraya menuruni anak tangga dengan cepat. Gadis itu berangkat ke kampus dengan menaiki taksi online yang telah ia pesan sebelumnya. Ayah, Melody mana? Apa dia sudah keluar dari kamar? Tanya Gala setelah menuruni anak tangga dan bertemu dengan adiknya di ruang makan. Kak Melody udah berangkat duluan. Jawab Aiyara sambil menarik kursi dan duduk menghadap hidangan yang telah disediakan. Berangkat? Sama siapa? Tanya Gala lagi dengan tatapan yang terlihat menyelidik. Entah, naik taksi kali. Jawab Aiyara lagi. Gadis itu mulai mengambil selembar roti dan mengolesinya dengan selai coklat. Sika, kamu cepetan makannya. Sebentar lagi kita berangkat. Titah Gala dengan tak sabar. Setelah mengetahui Melody berangkat terlebih dahulu, seleranya untuk sarapan seketika sirna. Santai. Kak, ini masih pagi. Aiyara sarapan dengan santai, sementara Gala terdiam dengan pikiran kacau. Setelah tiba di kampus, Melody langsung berkumpul bersama Indira dan Yona. Wih, bawa tasnya gede banget, kayak mau minggat aja loh. Celetuk Indira saat melihat tas Melody. Emang mau minggat? Balas Melody santai. Minggat kemana? Lo mau balik ke Bali? Sergah Indira dengan mata membulat sempurna. Bukan, si Melody mau nginap di rumah gue. Kebetulan orang tua gue lagi keluar kota. Jawab Yona. Sebelumnya, Melody telah menghubungi Yona dan meminta izin kalau ia mau menginap di rumah gadis itu. Wih, seru banget tuh. Kalau gitu, gue juga mau ikut nginap deh. Seru Indira. Gak usah. Rumah gue khusus penginapan orang luar. Warga lokal macam lo gak diterima. Nanti ngabisin beras dan isi kulkas gue. Balas Yona yang diiringi tawa kecil, menandakan ia tidak serius dengan ucapannya. Gila. Kalau gitu gue pindah domisili aja deh. Timpal Indira. Setelah itu mereka tertawa bersama. Melody hanya tertawa kecil. Jujur saja hatinya masih terasa sakit. Guys, hari ini semua dosen rapat. Kita bebas. Teriak Julian seraya berdiri di depan kelas. Beneran loh. Serbu para mahasiswa yang ada di dalam kelas itu. Bener lah. Tadi Pak Kusuma yang ngasih tahu gue dan menyuruh untuk mengumumkan pada kalian semua. Kalau gue bohong, lo semua boleh sunat si Eske. Julian menunjuk ke arah Eske yang berdiri di sampingnya. Kampret lo. Bisa-bisa batang gue habis sampai akar kalau disunat sama orang satu kelas. Timpal Eske sambil menoyor kepala Julian dari samping. Setelah itu, kelas dihebohkan dengan riuh para mahasiswa yang kegirangan karena hari ini bebas dari mata kuliah.
Eske mendekat ke arah Melody yang duduk di bangkunya dengan wajah murung. Bahkan, gadis itu tidak ikut tertawa atau bahkan cingkrak-cingkrak seperti Indira dan Yona. "Hai, Mel. Kok melamun?" tanya Eske yang tiba-tiba berdiri di samping gadis itu dan membuat Melody hampir terlonjak kaget. "Astaga, ngagetin aja." Melody mengusap dadanya sendiri karena kaget. "Tuh kan melamun. Lo mau ikut ke surga gak?" Eske membungkukkan tubuhnya dan menopang kedua tangan pada meja belajar Melody agar tatapan mereka dapat beradu. "Surga? Harus mati dulu dong." Melody menautkan kedua alisnya. "Hahaha, gak usah. Mel, ikut gue yuk." Eske mengulurkan tangannya ke hadapan Melody. "Ikut kemana?" tanya gadis itu lagi dengan wajah yang masih terlihat bingung. "Udah, ikut aja. Gue gak akan menculik lo. Kok kita pergi dari kampus gitu?" Melody semakin bingung. "Enggak, kita cuma jalan ke sekitaran kampus doang. Udah, tas lo titip ke Siona aja. Lagian, ini masih siang. Kita belum diperbolehkan pulang, hanya bebas belajar aja." Jelas Eske. "Oh gitu, ya udah. Yona, gue titip tas dulu ya. Kita pulangnya bareng aja naik taksi." Ucap Melody yang membuat Yona seketika menoleh ke arahnya. "Lo mau kemana?" tanya gadis itu heran. "Mau ke surga," jawab Eske seraya menarik tangan Melody keluar dari kelas. Eske mengajak Melody berjalan ke belakang kampus. Mereka menyusuri jalanan setapak yang dilapisi batako. "Kita mau kemana sih?" tanya Melody penasaran. Ia sama sekali tidak tahu area belakang kampus seperti apa. Karena selama di sana ia belum pernah menjelajahi sekitaran kampus. "Lo tenang aja, Mel. Gue gak akan ngapa-ngapain lo kok. Gue cuma mau bawa lo ke suatu tempat yang belum pernah lo datangi." Eske menggenggam jemari Melody. Ia menuntun langkah gadis itu hingga tiba di sebuah tempat yang sepi. Seketika tempat itu membuat kedua mata Melody terbuka lebar. Sebuah danau cukup luas yang dikelilingi oleh hamparan rumput hijau serta pepohonan rindang membuat tempat itu terlihat sejuk. "Gimana? Tempatnya indah kan?" Eske menoleh ke arah Melody yang sedang memindai sekelilingnya. "Indah banget. Gue gak nyangka di tengah Jakarta ada tempat sebagus ini." Kedua mata Melody masih menatap takjub sekitar tempat itu. Biasanya, di Jakarta ia hanya melihat bangunan-bangunan tinggi dan pabrik. Namun, kali ini matanya dibuat sejuk oleh hamparan rumput hijau serta danau yang cukup luas. Tempat ini jarang didatangi orang. "Mel, di ujung danau ada sebuah taman di samping jalan. Nah, di sana dibuat danau buatan yang airnya diambil dari danau sini. Terus, sebenarnya aliran dari danau ini mengalir ke bendungan-bendungan di samping ibu kota." Jelas Eske seraya menunjuk ke arah kanan kemana danau itu mengalir. "Oke, tapi gue lebih suka danau yang alami kayak gini." Melody masih menatap kagum ke arah danau di hadapannya. Seketika pikirannya terasa lebih fresh. Ia sedikit lupa akan masalahnya dengan Gala. "Mau berenang, Mel?" tawar Eske sambil terkekeh. "Enggak. Tar ada buayanya lagi." "Jangan takut. Buayanya ada di sini kok." Eske menunjuk dirinya sendiri. "Hahaha, ini mah buaya darat." Melody tertawa ringan. "Gue bukan buaya kok, Mel. Gue hanya mencintai 3 wanita di dunia ini." Eske menatap ke arah Melody yang malah menautkan kedua alisnya. 3 wanita? Banyak banget." Melody membalas tatapan pemuda itu dengan heran. "Iya. Yang pertama nyokap gue. Kedua Kak Fiona. Kakak perempuan gue satu-satunya. Dan yang ketiga." Eske menjeda ucapannya. Ia merubah posisinya menjadi berhadapan dengan Melody. Pemuda itu menatap lekat-lekat wajah cantik yang terlihat bingung. "Yang ketiga adalah lo, Mel." Sambung Eske yang membuat Melody cukup tercengang dengan pernyataan pemuda itu. "Apa?" Melody hampir membulatkan matanya dengan wajah tak percaya. "Iya. Gue cinta sama lo, Mel. Sorry, mungkin gue telah lancang karena memiliki perasaan ini. Tapi, gue rasa lebih lancang lagi jika gue mencintai tanpa memberitahu sang pemilik raga sempurna." Tatapan Eske semakin lekat. Melody membungkam. Ia bingung harus berkata apa. "Gimana, Mel? Apa gue boleh mencintai lo dan Sari jika gue sedikit memaksa?"
Gue harap lo bukan hanya mengizinkan gue untuk mencintai lo, tapi gue harap lo juga mempunyai perasaan yang sama. Eske menatap Melody dengan wajah penuh harap. Melody masih terdiam. Ia benar-benar bingung harus menjawab apa. Gue. Melody menjeda ucapannya sambil meremas jemarinya sendiri. Oke, gak apa-apa. Mel, kalau lo belum bisa memberikan jawabannya sekarang, tapi gue akan tetap menunggu apapun jawaban yang akan lo berikan. Gimana? Eske mengangkat alisnya sebelah, meminta persetujuan. Oke. Beri gue waktu untuk berpikir. Balas Melody yang diiringi helaan napas berat. Sip. Semoga jawaban lo sesuai dengan apa yang gue harapkan. Eske tersenyum dengan mata berbinar. Iya udah, kita balik lagi ke kampus yuk. Gak enak sama Yona. Dia pasti udah nungguin. Ajak Melody yang mulai merasakan suasana tidak nyaman setelah Eske mengungkapkan perasaannya. Oke. Lo jalan gue oke. Lo pulang bareng gue aja ya. Ajak Eske seraya mengikuti langkah Melody yang berjalan terlebih dahulu meninggalkan tempat itu. Gue mau pulang ke rumah Yona. Gue mau nginap di sana. Jawab Melody yang sebenarnya ingin menolak ajakan Eske. Nginap? Tumben. Eske berusaha mensejajarkan langkah dengan Melody agar ia bisa melihat wajah gadis itu. Iya, gue cuma mau lebih dekat aja sama teman-teman gue. Jawab Melody sedikit ragu. Oke, gak apa-apa tetap gue antar. Biar Siona pulang sama si Indira. Mereka biasanya juga kan pulang pergi berdua. Ucap Eske lagi yang membuat Melody tak kuasa menolak. Melody benar-benar pulang diantar oleh Eske. Sementara Yona bersama dengan Indira. Mereka pulang lebih awal, berbeda dengan Julian yang menunggu motornya di bengkel. Bahkan, sampai langit mulai menghitam Julian baru keluar dari bengkel dekat kampus. Motornya baru selesai diperbaiki. Baru beberapa meter motor pemuda itu berjalan. Ia sudah ditikung oleh sebuah mobil yang berhenti secara tiba-tiba di hadapannya. Astaga, tuh mobil mau nyari masalah sama gue. Bukan mobilnya, tapi orangnya. Kesal pemuda yang memakai helm half face. Tak lama kemudian, seorang pria keluar dari mobil itu dan mendekat ke arahnya. Woi, lo ngapain cegat motor gue? Mau membegal lo? Masa begal bawa mobil sih? Julian menggaruk kepalanya yang terbungkus helm. Kamu anak kampus sini kan? Serga seorang pria dengan sorot mata tajam. Setelah mendesak Ayara untuk mengatakan kemana perginya Melody, Gala langsung mendatangi kampus tempat gadis itu berkuliah. Untung ia melihat seorang pemuda yang memakai alma mater sama dengan Melody. Iya, gue anak kampus ini. Mau apa lo? Mau daftar kuliah? Sorry, kampus ini gak nerima mahasiswa kadaluarsa kayak lo. Cerocos Julian masih dengan nada kesal karena Gala mencegat motornya. Berisik. Gala menyentil bibir pemuda itu sampai membuat kedua bibir Julian terasa memanas. Sekarang, kamu jawab dengan jujur. Kalau tidak jujur, siap-siap saja tenggorokanmu terpisah dari jantungmu. Ancam Gala sambil mencengkram erat kerah alma mater yang dikenakan Julian. Iya, Bang. Saya masih perjaka kok, tapi tolong jangan apa-apain saya. Julian mengatupkan kedua tangannya memohon. Namun, pemuda itu terdiam sejenak setelah ia menelah ancaman Gala. Tenggorokan pisah dari jantung. Lah, emang tenggorokan sama jantungnya tuh apa? Gumam Julian setelah sadar. Diam. Mending sekarang kamu kasih tahu saya di mana rumah mahasiswa yang bernama Yona. Titah Gala dengan penuh penekanan. Yona? Halah, dia mah tetangga saya. Kenapa emangnya? Abang mau nagih hutang. Dia mah emang gitu. Suka ngilang kalau punya hutang. Kebetulan banget abang ketemu saya. Yuk saya antar. Tapi nanti kasih saya komisi juga ya. Kalau si Yona nggak mau bayar, ambil aja perabotan rumah sama dalamannya sekalian. Cerocos Julian seraya menyalakan kembali motornya. Ya sudah, cepat antar saya ke sana sekarang. Gala melepaskan cengkeramannya dari kerah alma mater Julian. Ya udah, abang duluan yang jalan. Saya tidak tahu jalannya. Kamu yang ngantar saya, ya kamu yang jalan duluan lah. Gertak Gala. Iya, galak banget. Anak siapa sih? Julian segera menjalankan motornya ke depan mobil Gala. Hahaha. Tawa kencang terdengar menggelegar dari dua orang gadis yang sedang menghadap ke arah layar lebar.
Melody dan Yona sedang menonton sebuah film di ruang televisi pada rumah Yona. Rumah itu benar-benar sepi, sehingga Melody merasa tak malu-malu. Terlebih lagi, Yona sangat baik. Ia memperlakukan Melody seperti keluarganya yang sedang menginap di sana. Anjir, Mel. Gue kalau punya cowok kayak gitu udah gue mutilasi. Cerocos Yona ketika melihat sebuah adegan pemeran film tersebut memergoki pacarnya yang sedang selingkuh. Mereka sedang menonton film romansa komedi. Sehingga film itu sesekali dibumbui dengan humor yang membuat penontonnya tertawa. Melody terdiam. Ia bukan lagi memergoki pacarnya selingkuh, tapi menyaksikan secara langsung pacarnya bertunangan dengan wanita lain. Tok! 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 Suara ketukan pintu seketika mengalihkan pandangan kedua gadis itu dari layar televisi. Melody dan Yona saling melempar tatapan tanda tanya. Siapa ya malam-malam begini ketuk pintu? Perasaan gue gak pesan makanan. Gumam Yona seraya menggaruk kepalanya. Orang tua lo kali. Nah udah balik. Timpal Melody. Gak mungkin lah. Mel. Mereka masih ada di luar kota. Luar kota. Paling pulangnya lusa. Ya udah, kita buka aja. Kali aja penting. Melody segera bangkit dari atas sofa. Beneran, Mel? Kalau yang datang malah dedemit gimana? Wajah Yona terlihat ketakutan. Sika, mana ada dedemit keluar jam segini? Melody berjalan ke arah pintu dengan santai. Baca doa dulu, Mel. Minta perlindungan sama Tuhan. Ucap Yona lagi seraya mengikuti Melody dari belakang. Iya. Tenang aja. Melody membuka pintu rumah itu dengan perlahan. Kia. Melody berteriak terkejut. Kia, setan. Yona ikut berteriak padahal ia belum melihat siapa yang berdiri di depan pintu. Melody segera membalikan badan, lalu melangkah dengan cepat masuk kembali ke dalam rumah Yona. Begitupun dengan gadis itu. Yona ikut berlari ketakutan dengan mulut yang terus melafalkan doa. Mel, tunggu. Teriak seorang pria yang ikut masuk ke dalam rumah itu. Seketika Yona menoleh ke arah Gala yang kini telah berada di dalam rumahnya. OMG! Setan ganteng! Melody, gue gak jadi takut. Setan yang ganteng begini. Dinikahin juga gue mau. Yona menatap wajah Gala dengan mata berbinar. Setan! Setan! Saya bukan setan! Bentak Gala dengan kesal. Lah, terus apa dong? Masa barongsai? Yona masih menatap wajah Gala dengan mata yang hampir tak berkedip. Saya kesini mau mengajak Melody pulang. Gala mendekat ke arah Melody yang berdiri di depan anak tangga. Mel, dia siapa? Kok dia kenal sama lo? Tanya Yona sambil menunjuk ke arah Gala. Kak Gala ngapain kesini? Mending sekarang Kak Gala pulang. Usir Melody dengan wajah tegang. Kita pulang bareng. Gala semakin mendekat ke arah Melody. Gak mau. Kak Gala pergi sana. Usir Melody lagi. Setelah itu ia berlari menaiki anak tangga. Maaf. Apa orang tuamu ada? Tanya Gala kepada Yona yang masih berwajah bingung. Gak ada. Orang tuaku lagi keluar kota. Om, Mas. Bang. Aduh. Sayang aja deh kalau gitu. Ucap Yona dengan wajah genit. Apa saya boleh menyusul Melody? Saya harus berbicara padanya. Izin Gala lagi. Oh, boleh. Ayo naik aja. Titah Yona. Setelah itu, Gala langsung menaiki anak tangga, mengejar langkah Melody yang kini telah masuk ke dalam kamar Yona. Pria itu menerobos pintu kamar bercat merah muda yang membuat Melody membulatkan matanya terkejut. Ia tak menyangka kalau Gala akan menyusulnya sampai ke sana. Bruk! Gala menutup pintu kamar Yona yang membuat jantung Melody berdebar kencang. Kak Gala mau ngapain? Pergi sana. Usir Melody dengan wajah tegang. Ayo kita pulang. Mel, kenapa kamu pergi dari rumah seperti ini? Gala menatap ke arah Melody dengan intens. Kak Gala pulang aja sana. Melody mundur dengan perlahan saat tubuh Gala semakin mendekat. Kita pulang bareng. Kamu tidak perlu sampai kabur dari rumah seperti ini. Mel, aku tidak mencintai Fiona dan aku akan segera memutuskan pertunangan ini. Gala semakin mendekat ke arah Melody. Gak usah. Sebaiknya kalian lanjutkan saja.
Jangan pedulikan perasaan aku. Walaupun kita tetap melanjutkan hubungan ini, tidak akan ada yang setuju. Lebih baik Kak Gala menikah saja dengan Kak Fiona. Melody mengatakan itu dengan hati yang terasa perih. Lukanya yang baru saja kering, kini terbuka kembali. Tidak, aku maunya menikah sama kamu. Mel, bukankah kamu sudah janji, kita akan melewati semua ini sama-sama? Keadaan memaksaku untuk berhenti mencintaimu. Kak, buliran bening tak terasa menerobos begitu saja dari pelupuk mata Melody. Kita pasti bisa melewati semuanya. Mel, asal kita tetap saling menggenggam, bukan berpisah seperti ini. Sorot mata Gala terlihat sayu. Aku menyerah. Kak, aku tidak bisa melawan semuanya. Terlalu banyak resiko yang akan kita tanggung. Aku relakan kamu untuk bersama dengan wanita lain. Melody menunduk, membiarkan air matanya langsung tumpah ke atas lantai. Tidak. Aku hanya mencintaimu dan aku hanya menginginkanmu. Gala semakin mendekat ke arah Melody, bahkan tubuh keduanya hampir menempel. Kak Gala mau ngapain? Jangan dekat-dekat. Kak Gala akan menikah dengan wanita lain. Melody mendorong tubuh Gala, tetapi tubuh kekar pria itu tak bergeser sedikit pun. Aku hanya ingin menikah denganmu. Mel, tidak ada orang yang setuju dengan hubungan kita. Bantah Melody dengan nada bicara yang terdengar meninggi. Kalau begitu, aku akan memaksa mereka setuju dan merestui hubungan kita. Yuk! Gala mendorong tubuh Melody ke atas kasur. Setelah itu, ia langsung menindihnya dari atas agar gadis itu tak bisa bangkit lagi. Kak Gala mau ngapain? Rintih Melody dengan air mata yang tak berhenti menetes. Aku tahu kamu mencintaiku. Mel, kita akan menyatu dengan cinta kita. Gala menatap Melody dengan sayu, sorot matanya terhalang gairah. Aku mencintaimu, Melody. Bisik Gala tepat pada telinga Melody. Tangan kekar pria itu mengusap tengkuk Melody dengan lembut yang membuat tubuh gadis itu seketika meremang. Kak, jangan lakukan ini. Bantah Melody. Namun, Gala langsung menyambar bibirnya, tak membiarkan kedua bibir seksi gadis itu kembali berucap.